Siti Zainab Malik dengan NPM 253020158 dari kelas D Program Studi Teknologi Pangan. Dan video kali ini saya akan membahas tentang penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kita semua pasti sudah sering dengar kata Pancasila, tapi pertanyaannya nih, apakah kita sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Nah, lewat video ini saya akan mengajak teman-teman untuk memahami bagaimana Pancasila tidak hanya sebagai dasar negara, tetapi juga pedoman hidup yang sangat relevan di zaman sekarang ini. Sebelum membahas penerapannya, kita juga perlu ingat dulu bahwa Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di alinea keempat. Nah, untuk Pancasila sendiri terdiri dari 5 sila, yaitu yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima sila ini bukan hanya deretan kalimat indah, tapi menjadi pedoman, panduan moral dan etika dalam bersikap, berinteraksi, dan mengambil keputusan, baik sebagai individu maupun masyarakat. Penerapan Pancasila berarti menghidupkan nilai-nilai tiap sila dalam kehidupan nyata. Artinya, kita tidak hanya hafal, tetapi juga menjadikannya dasar berpikir dan bertindak. Misalnya, dalam lingkungan keluarga, sekolah, kampus, pekerjaan, maupun kehidupan bernegara, setiap tindakan kita seharusnya mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri. Sekarang, mari kita bahas satu persatu bagaimana penerapan kelima sila itu bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada sila ketuhanan yang Maha Esa. Penerapan sila ini bukan hanya soal ibadah sesuai agama masing-masing, tapi juga tentang menghormati perbedaan dari keyakinan. Contohnya tidak memaksakan agama kepada orang lain, menjaga toleransi teman saat beribadah, mengucapkan selamat kepada teman dari agama lain tanpa mengurangi keimanan kita. Dengan cara ini, kita menumbuhkan kerukunan antar umat beragama dan menjaga harmoni sosial. Nah, untuk yang kedua yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini mengajarkan kita untuk menghormati hak-hak sesama manusia. Contohnya, menolong teman tanpa membedakan latar belakang, bersikap sopan, menghargai pendapat orang lain, dan tidak melakukan perundungan, menghormati dosen, orang tua, dan sesama teman. Di era digital, nilai ini juga bisa diterapkan lewat ketika bermedia sosial, seperti tidak menyebarkan hoaks, tidak menghina orang lain, dan berpikir kritis sebelum membagikan sesuatu. Untuk sila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia, sila ketiga menekankan pentingnya rasa cinta tanah air dan semangat kebersamaan. Dalam kehidupan mahasiswa misalnya, kita bisa menerapkannya dengan menjaga sikap gotong royong dalam organisasi kampus, menghargai keberagaman suku, budaya, dan bahasa teman-teman kita, menghindari sikap egois dan perpecahan. Persatuan tidak harus dilakukan dengan hal yang besar, bisa juga dengan hal kecil, contohnya seperti menjaga nama baik bangsa di media sosial, juga bentuk cinta tanah air. Yang selanjutnya adalah sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai utama di sila keempat adalah demokrasi dan musyawarah. Contohnya, mengambil keputusan bersama di kelas atau organisasi dengan cara musyawarah, tidak memaksakan pendapat. Menghormati hasil keputusan kelompok walaupun tidak sesuai dengan pendapat pribadi, bersikap terbuka terhadap kritik dan saran. Nilai ini sangat penting karena melatih kita menjadi warga negara yang demokratis, bijak, dan bertanggung jawab. Nah, untuk sila yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima menekankan pemerataan dan keadilan dalam kehidupan. Sebagai mahasiswa, kita bisa menerapkannya dengan tidak pilih-pilih dalam berteman, ikut kegiatan sosial seperti donasi atau bakti masyarakat, bersikap adil di kelompok belajar, tidak membebankan tugas hanya ke satu orang saja. Penerapan sila kelima membuat kehidupan sosial menjadi lebih seimbang dan harmonis. Namun, di era globalisasi dan digital saat ini, penerapan nilai Pancasila menghadapi banyak tantangan. Misalnya,
menurunnya sikap toleransi akibat perbedaan pandangan politik atau agama, meningkatnya individualisme karena media sosial, kurangnya kesadaran terhadap nilai gotong royong. Karena itu, generasi muda seperti kita punya peran penting untuk menjaga dan menanamkan kembali nilai-nilai Pancasila agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman ini. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu mungkin ada makna Pancasila dalam kehidupan modern. Di tengah kemajuan teknologi di media sosial, nilai Pancasila mengingatkan kita untuk menggunakan media secara bijak, tidak menyebarkan hoaks, dan menghormati perbedaan pendapat. Zaman sekarang banyak banget kan pengaruh dari luar yang masuk lewat internet. Tapi dengan berpegang pada Pancasila, kita tetap bisa terbuka terhadap kemajuan sambil menjaga karakter dari nilai-nilai luhur bangsa. Nah, selanjutnya juga ada Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila bukan hanya milik pemerintah, tetapi milik kita semua. Ia menjadi panduan normal dan dalam bersikap bagaimana kita memperlakukan orang lain, bagaimana kita bekerja, bahkan bagaimana kita berpikir. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada tantangan penerapan Pancasila di kehidupan nyata. Yang pertama ini masih ada intoleransi antar beragama. Yang kedua ada ketidakadilan sosial masih terjadi. Ada juga generasi muda kadang lupa nilai gotong royong karena terlalu individualistis. Nah, untuk solusinya yaitu tantangan memang banyak, tapi justru disinilah peran generasi muda untuk membuktikan bahwa Pancasila bukan sekadar teori, tapi bisa benar-benar dijadikan jalan tengah di antara masyarakat. Untuk selanjutnya juga yaitu ada peran generasi muda dalam mengamalkan Pancasila. Nah, untuk perannya ini salah satu contohnya yaitu menjaga toleransi di media sosial, aktif di kegiatan sosial atau kampus, mengutamakan gotong royong dan kerjasama daripada kompetisi berlebihan. Generasi muda adalah cermin masa depan bangsa. Kalau kita hidup dengan semangat Pancasila, maka Indonesia ke depan akan tetap kokoh, adil, dan beradab. Dan untuk yang selanjutnya nih ada contoh nyata penerapan Pancasila di lingkungan sekitar. Di keluarga contohnya saling menghormati dan gotong royong membersihkan rumah. Nah, untuk di kampus atau sekolah bisa menghargai perbedaan pendapat teman dan membantu teman. Di masyarakat contohnya ikut kerja bakti, menjaga keamanan lingkungan, dan tidak egois di jalan. Kalau dipikir-pikir, Pancasila sebenarnya sudah sangat dekat sama kehidupan kita. Waktu kita bantu teman yang kesusahan, itu bentuk kemanusiaan. Waktu kita ikut kerja bakti di lingkungan, itu wujud persatuan. Nah, mungkin untuk yang terakhir yaitu apa jadinya jika Pancasila tidak diterapkan. Untuk yang pertama, tanpa Pancasila mungkin bangsa ini nggak akan punya arah yang jelas. Kita bisa maju secara teknologi tapi kehilangan hati nurani. Itulah kenapa Pancasila harus terus dihidupkan dari hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari. Nah, jadi setelah kita pikir-pikir lagi nih, Pancasila itu sebenarnya nggak jauh dari kehidupan kita sehari-hari. Ia hadir dalam setiap tindakan sederhana dari cara kita berbicara, bersikap, hingga bagaimana kita memperlakukan orang lain. Dari pembahasan tadi, kita bisa simpulkan bahwa Pancasila bukan hanya sekedar dasar negara, tetapi juga pedoman moral dalam kehidupan kita sehari-hari. Setiap sila punya makna yang bisa diterapkan dalam kehidupan sederhana, mulai dari bersikap toleransi, adil, gotong royong, bahkan sampai menjaga persatuan. Mari kita jadikan nilai-nilai Pancasila sebagai bagian dari karakter kita sebagai warga negara Indonesia. Dengan begitu, kita tidak hanya menjadi generasi yang cerdas, tetapi juga menjadi generasi yang berkarakter Pancasila. Terima kasih sudah menyimak videonya. Semoga video yang saya sampaikan bermanfaat ya teman-teman. Dan sampai jumpa. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Siti Zanatul Malik. Untuk yang selanjutnya mungkin ada makna Pancasila dalam kehidupan modern ini ya. Nah, untuk yang selanjutnya adalah mungkin sebagai makna